Syarat utama ketika kita sudah menikah, salah satunya adalah minta izin dulu ke suami bahwa kita dibolehkan bekerja. Terutama yang masih single nih. Jadi sebelum mungkin terjadi akad, bisa disampaikan dulu apa yang diinginkan, apa yang nggak diinginkan, kayak gitu. Yang full 100% ibu rumah tangga, saya cuma istilahnya kalau punya 4 jempol tangan, 4 jempol deh buat ibu-ibu rumah tangga yang jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast, sebuah program yang diselenggarakan oleh Insan Mandiri Cibubur dan juga SD Silaturahim Islamic School. Sahabat semuanya, hari ini kita akan belajar dari sosok wanita yang hebat. Beliau berkarir namun juga fokus untuk ngurus anak-anak dan juga keluarganya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Tri Wahyuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jo. Apa kabar Pak Jo? Sehat? Alhamdulillah. Bu Yuni sehat-sehat ya? Sehat, insya Allah harus sehat. Harus sehat. Oke, Bu Yuni ini sebagai wanita karir yang udah lama mungkin berkarir dari setelah kuliah sampai selanjutnya berkarir. Mungkin sudah di beberapa yayasan atau di perusahaan. Di sisi lain ada orang yang memang setelah kuliah kemudian menikah harus menjadi ibu rumah tangga. Jadi ada dua pilihan nih, menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga murni. Pandangan Bu Yuni terkait dengan hal itu bagaimana Bu Yuni? Silahkan Bu. Oke, terima kasih Pak Jo. Pandangan saya pertama ya mengenai kuliah. Alhamdulillah saya kuliah di salah satu kampus swasta di Solo, jurusannya akuntansi, dan di sana saya lulus 3,5 tahun. Cepat ya? Ya, saya aktif di beberapa organisasi, salah satunya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kebetulan saya satu organisasi dengan Pak Jo di FOSE, Forum Syariah Ekonomi Islam, itu tingkatnya nasional. Nah, kemudian 4 organisasi lah sampai 5 organisasi aktif, dan ketika waktu saya aktif di organisasi itu memang sudah bagaimana kita manajemen waktu gitu. Kuliah dapat, prestasi dapat, beasiswa dapat gitu. Jadi saat menjadi wanita karir bukan hal yang asing lagi bagi saya untuk bagaimana manajemen waktu menyeimbangkan antara menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir. Ketika saya diwawancara atau ditanya orang, apakah pekerjaan utamanya? Saya selalu bukan saya sebagai manajer apa atau sebagai kabak apa, tapi pekerjaan utama saya adalah ibu rumah tangga. Yang kedua baru saya sebutkan saya aktif di sekolah ini, di yayasan ini, atau sebagai relawan di suatu tempat. Nah itu baru saya sebutkan, karena bagi saya ketika wanita sudah menikah, karir profesi utama yang harus dipilih yaitu menjadi ibu rumah tangga. Oke, apalagi saya garis bawahi dulu. Berarti karir utama sebagai seorang wanita yang sudah menikah memang harusnya sebagai ibu rumah tangga. Iya. Tetapi lanjutnya itu. Tetapi di sisi lain ada beberapa ulama ya, itu saya beberapa kali membaca buku tentang wanita karir dalam perspektif Islam. Itu ada ulama yang membolehkan tanpa syarat, ada yang melarang, dan ada yang membolehkan dengan beberapa syarat. Tentunya saya memilih yang poin ketiga tadi, membolehkan dengan syarat. Syarat utama ketika kita sudah menikah, salah satunya adalah minta izin dulu ke suami bahwa kita dibolehkan bekerja. Harus sesuai ridhonya suami ya. Ketika tidak itu berarti nggak mungkin. Ya, termasuk ketika saya memilih bekerja di YPSJ ya. Jadi saya ini tahun ke-9 Pak Jo. 9 tahun. 9 tahun di YPSJ, dari yang belum ada SD Silaturahim, belum ada gedung Insan Mandiri. Jadi memang ini dulu mulanya lapangan. Berarti orang-orang yang masuk turut serta dalam membangun sekolahan ini ya dari awal ya. Bisa jadi dibilang begitu. Jadi saya kenal dengan Pak Farid, Pak Iksan, Ustadz Heri Nurdi itu dari tahun 2013. Nah, saat saya masih aktif di sekolah yang lama, di salah satu sekolah swasta di Bintaro, di mana saya sebelum di sini karir saya 5 tahun di sekolahan juga, profesinya bersama ya.
di keuangan, kemudian ngurusin dana BOS dan aparatur dapodik gitu. Nah, Berarti udah linear ya, memang dari kuliahnya akuntansi, kemudian kerjanya di seputar keuangan, administrasi. Nah, kemudian waktu di YPSJ ketika saya menerima SK itu sebagai manajer keuangan, ya seru sekali ketika saat yang di sekolah lama itu sudah ready, apa-apanya, gedung sudah ada, SOP sudah ada, manajemen sekolah sudah siap. Jadi kita nyemplung di sebuah sekolah yang elit, yang manajemennya udah ready gitu. Nah, kalau di sini tantangan bagi saya, tantangan dan peluang, bahwa ini adalah tantangan bagi saya gimana sih ikut serta merintis sekolah baru Islamic Boarding School, kemudian satu lagi SD Silaturahim, nah itu dari 2013. Berdirinya SD Silaturahim 2014, kalau Insan Mandiri 2012, yayasannya 2013. Oke, berarti udah malang melintang di dunia pendidikan. Tetapi kembali lagi tadi sebagai wanita karir. Berapa persen kalau ditanya ini rumah berapa persen nih, ke keluarga berapa persen, kemudian ke pekerjaan berapa persen? Kalau saya persentasenya karena lebih banyak di rumah ya, jam kerja kita 8 jam di kantor atau di sekolah, kemudian sisanya kan 16 jamnya kan di rumah ya, 16 jam sampai 15 jam lah ya, anggaplah 1 jam itu buat transportasi kita bolak-balik ke sekolahan. Nah itu kalau ditanya berapa persen, bagi saya 70-30. Jadi 70 rumah? Ya, 70 ngurusin rumah dulu, kemudian 30%-nya sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir. Nah, jadi mungkin bisa diketahui juga bahwa saya sudah punya anak 3, kemudian juga ada mengurus lansia juga yang ada sakit tertentu ya, bisa disebut salah satu indikasinya Alzheimer. Jadi harus seimbang gitu, ngurusin rumah dengan sekolah. Oke, tetap kalau mungkin saran buat teman-teman yang lain, kan ada memang yang memang fokusnya ke sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi mungkin saran ke teman-teman yang lain yang juga sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir, mungkin dari Bu Yeni apa nih? Yang pertama adalah tadi manajemen waktu, yang kedua menyeimbangkan profesi apa yang sudah dipilih, kemudian yang ketiga harus adil gitu, karena kita kan di sebuah lembaga sekolah ataupun yayasan atau di perusahaan apa, kita mendapatkan gaji ya, jadi juga harus bertanggung jawab dan profesional. Jadi harus seimbang saja antara kita memilih, saya selalu sebagai yang full 100% ibu rumah tangga, saya acungin istilahnya kalau punya 4 jempol tangan, 4 jempol deh buat ibu-ibu rumah tangga yang memilih menjadi full menjadi ibu rumah tangga, kemudian atau yang tadi 50-50 atau 70-30 atau full menjadi wanita karir. Itu adalah sebuah pilihan dimanapun teman-teman memilih, yang penting profesional gitu. Yang penting profesional. Ada istilah yang memang ada sebagian orang yang kondisi ya, ini kondisi sebenarnya dia ingin full time sebagai ibu rumah tangga, tetapi di sisi lain mungkin sisi faktor ekonomi yang memaksa dia harus membantu suaminya untuk mencari nafkah kayak gitu. Kalau Bu ini sebenarnya lebih ke bagian yang kedua, atau memang sebenarnya saya memang ingin menyalurkan hobi saya untuk bekerja kayak gitu? Sebenarnya saya dua-duanya, selain faktor finansial juga untuk menyalurkan hobi. Jadi sebelum terjadi akad, itu saya sudah bilang bahwa hobi saya adalah bekerja gitu ya, atau entah bekerja itu kan bisa jadi wanita karir atau pengusaha. Nah, jadi ketika pas sebelum akad terjadi, kita sudah bilang ke calon suami kita itu, nanti next berumah tangga itu kan banyak sekali ya PR-nya, untuk ngurus rumah, ngurus anak, kemudian finansial rumah tangga, dan itu harus disepakati dulu sebelumnya. Jadi biar ketika berumah tangga tuh sudah siap menjalani manajemen keuangan keluarga juga, sudah teman-teman harus pelajari dulu lah gitu. Berarti itu ya, itu terutama yang masih single lah nih. Jadi sebelum mungkin terjadi akad bisa disampaikan dulu apa yang diinginkan, apa yang nggak diinginkan kayak gitu. Oke, makasih Bu Yeni. Sebenarnya saya masih pingin diskusi lagi, tetapi
terkait dengan hal financial planner nih, bisa untuk keluarga, untuk yayasan dan sebagainya. Tapi mungkin lain waktu. Terima kasih Bu ini atas sharingnya. Kita akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.